Baik lagi di Gunars Podcast barengan sama Ilham, Icam, dan juga Ica. Ica di situ tuh. Lagi ke Medan dia cuy. Waduh, baik lagi Siram. kalau kita nggak ngumpul bertiga, berarti reasonnya adalah cuan. Selalu. Karena ya mau gimana pun lah ya, tetap di saat tidak ada orang, ada dua guru gembul yang datang. Ya prinsipnya kan jangan sampai Arsenal mengganggu pekerjaanmu. Ya benar. Masih harus realistis lah. Ya. Kecuali udah akhir-akhir season nih, kayaknya udah mungkin juara nih. Nah, biasanya kerja keganggu tuh. Aduh, bisa nih kayaknya gue beli tiket nih. Berangkat kali ya. Berangkat ke Jombang, kita jalan-jalan. Gunas ada nggak yang mau berangkat ke Inggris? Nah, siapa tahu ya kan. Kalau kekumpul, bikin petisi 12 nama, udah ada tiketnya udah. Siapa tahu kan nanti kita bisa arrange buat nonton bareng di sini. Tapi terlepas dari itu, Arsenal bermain masih bingung. Masih bingung Pak, asli. Terlepas dari apapun hasilnya, emang sih. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Ya, lanjut. Iya. Ya, positif kita masih di peringkat 1. Ya. Cuman ini memang jadwal Januari kan lumayan padat ya. Padatnya udah bersaing sama Desember Iya. ini. Sumpah gue ngeliatnya kayak buset. 9 apa 10 match ya kita ya, coba gue cek. Ini selisihnya aja cuma 3 hari, 4 hari, 3 hari, 4 hari. Ya, kalau Desember tuh setahu gua ada jeda kita seminggu. Ada 1 minggu ada juga. satu yang Everton tuh. Yang Everton seminggu. Nih kita main 3, 6, 9 match juga, cuman jedanya itu 3 hari bosku. Inilah. Di saat match 3 hari seperti ini, kemenangan ataupun kekalahan, narasinya tetap nggak berubah, Pak. Tetap berubah. Narasinya tetap nggak berubah, masih banyak kritik-kritik. Maka dari itu, menurut gua, di ajang Emirates FA Cup ini, kayaknya wajib melakukan rotasi besar-besar. Gue bilang sih wajib. Kemarin kan rotasinya masih kayak 2-3 posisi doang. Ya. Tapi pemain inti tuh masih dimainin. Tapi ini lawan Portsmouth, gimana ya? Gue bukannya, gue soalnya pengen banget juara Pak. Iya. Gue pengen banget Apapun. Liga Inggris. Oke. Liga Inggris gue pengen banget juara, dan kayaknya kalau Arteta masih agak menyamakan prioritas antara Piala domestik nih, FA Cup sama Carabao Cup dengan Liga Inggris sama UCL, kayaknya belum saatnya sih. Ya. Belum sih. Meskipun sekarang katanya squad depth kita oke. Cuman ya pemain-pemain pengganti itu cedera juga. Iya. Ya kan? Atau mungkin ya kualitasnya juga ternyata masih jauh gitu. Iya. Jadi kan ujung-ujungnya ya si Arteta main pemain inti lagi, tapi khusus nih lawan Portsmouth. Gue pengen coba kasih kesempatan ke pemain cadangan atau pemain muda kayak siapa sih Salmon, ya kan? Nwaneri. Tapi main dari awal. Iya benar. Kan gue ngerasa juga coba nating tulus aja lah kalau FA Cup. Iya. Mungkin bisa direplikasi sama kayak kita pertandingan lawan Port Vale ya tuh. Max Dauman kan main tuh ya? Iya, Max Dauman main, Nwaneri main starter, terus Ron Brighton juga yang link up-nya Nwaneri, Merino sama Skelly itu kan. Carabao kan itu? Iya, emang Skelly emang trouble-nya mungkin ya standar pemain muda lah ya, maruk-maruk masih cuman belum mengambil keputusan secara benar, tapi kalau nggak ada kesempatan ya kesian juga. Yes, gua rasa inilah saatnya. Karena FA Cup meskipun ini katanya kompetisinya Arsenal, ya kan? Masih kita soalnya yang paling banyak kan, jauh. Terus kan nggak jauh sih sama MU. sponsornya sama. Orang dalam. Jadi maksud gua, ya kalau mau serius mah bisa serius boleh. Tapi ya di stage awal ini kan masih pertandingan pertama kan, babak 3 kalau nggak salah. Ya coba kasih yang pemain muda dulu lah. Ya. Coba kalau kiper kan udah pasti Kepa. Kiper Kepa, di kiri Skelly lah ya. Skelly kayaknya udah harus jadi starter walaupun banyak kritik. Backnya karena Mosquera cedera dan Calafiori masih diragukan. Jadi mungkin lah, back kalau masih mainin one of Saliba atau Gabriel karena emang cedera kan. Iya, tapi Nkapie bisa juga tuh. Nkapie nih jujur iya banyak. Kalau gue sih lihat Nkapie ini benar-benar proven sih. Maksud gue orang bilang
kita butuh pemain yang Premier League proven. Nah ini orang nggak perlu proof apa-apa, udah proven nih orang main. Tapi dia provennya back kiri sih. Iya benar. Lu ngerasa nggak? Dia pas jadi dia back kiri sama back tengah lebih enak ngelihat dia main di back kiri. Iya lebih enak. Walaupun dua-duanya clean. Iya. Cuman emang clean-nya dalam arti dia bisa memperbaiki kesalahan dia sendiri ya Pak. Karena banyak kan tanggung jawab. Dia kelihatan jago karena dia ngebersihin, dia nyabokin kesalahan dia sendiri kan sebenarnya kan. Dia kepleset lah, dia salah passing lah, tapi dia take over sendiri. Iya. Jadi itu salut lah gue buat dia. Iya. Terus kalau right back udah pasti Ben White lah ya. Kita kasih Ben White lah. Salmon tuh apa sih posisinya? Center back, setahu gue center back. Iya. Cuman ya correct me if I'm wrong, mungkin Pak Rizky bisa ditulis aslinya dia tuh mana. Cuman waktu itu kebetulan pas main di Champions League kan dia ditaruh right back kan, Pak. Iya benar. Taruh di right back. Bertahan lah dia. Soalnya tinggi dia kan, dia tinggi. Terus di tengah udah pasti Norgard udah 2 match terakhir dia mainnya bagus. Bagus Pak. Bagus banget dan udah kelihatan. Dia tipe pemain yang jarang tampil tapi sekali tampil, world class. Walaupun emang di awal-awal aja tuh cuma 2-3 match habis cedera juga. Tapi abis itu, wah gila sih. Pas dia jadi center back, pas dia jadi midfield kemarin tuh, wah gila. Jago banget. Cuman gue agak sedikit ngeliatnya kayak El Neni, Pak. Oh El Neni. Iya agak ilfil lihat bola gitu loh. Abis dipasing langsung pantulin balik. Abis dipasing langsung pantulin balik. Alergi. Tapi terlepas dari itu, kan walaupun pantulan tapi nggak ada kesalahan. Ya, aman lah. Menurut gue buat jadi DM di match-match yang skala prioritasnya nggak terlalu tinggi sih. Mungkin dia secara kalau lawan tim yang jago kan pressure lebih tinggi ya. Nah, dia ini tipe pemain yang kalau lawannya itu nggak ngasih pressure besar ke dia lebih lancar. Ya, mungkin juga belum ini juga ya. Soalnya kalau kita ngelihat Zubimendi juga belakangan ini kan passingnya asli. Pengen teriak gue kayak ada apa gitu loh, kenapa harus passing ke situ tuh kayak nggak ada opsi lain, mending lo buang, Masya Allah. Honeymoon momennya sudah selesai, Arsenal dengan Zubimendi. Tapi ya menurut gue makanya itu dibutuhkan Norgard untuk menunjukkan nih kalau lo mau main aman kayak gini nih bro, gitu kan. Karena abis Norgard main di defensive midfield waktu itu Zubimendi maju ke depan dikit pas Declan Rice nggak main, itu kan lebih oke mainnya si Norgard. Jadi abis itu juga Zubimendi langsung perform pas lawan Aston Villa kan. Jadi menurut gua kayaknya emang Norgard nih dibutuhkan untuk menjadi rotasi yang lebih reliable. Harus. Secara pengalaman dia mantan kapten. Terus di depannya gua nggak tahu nih yang perlu dicadangkan Declan Rice atau Merino yang main menurut lo. Nah kalau gua lihat Pak, ini jujur-jujurannya gua nggak tahu sih. Tapi gua rasa banyak Gunners juga yang ngerasa sama. Merino kalau jadi gelandang malah jadi kurang sekarang. Tapi kalau yang gue selalu merhatiin sih, gue selalu kayak ini jelek banget sih emang. Kalau kita tonton secara kasat mata ya, cuman kalau gue nonton pendapat pandit semua segala macam, dia tuh yang dibutuhkan dari Merino itu pergerakan off the ball-nya. Yang sebenarnya gue juga nggak ngerti secara total, tapi emang kelihatan pada saat dia main ada 2-3 orang bisa ketarik sama dia. Dia bisa mancing emosi lawan. Itu yang paling penting. Itu gue lihat tuh. Secara passing much improvement dibanding sebelum-sebelumnya yang benar-benar kayak habis megang bola kalau nggak kepleset, kalau nggak masingnya kemana, kalau nggak gimana. Tapi sekarang udah mending lah minimal lu buat nge-keep bola 2-3 detik itu kan udah buat bikin orang berpikir oke, gue nge-keep, pemain lain bisa buka ruang, Zubimendi bisa ngasih overlap atau gimana gitu. Cuman sekarang gue malah lebih enak ngelihat dia jadi striker sih. udah jadi shifting nih. Dulu kan denial banget tuh. Anjir Merino jadi striker. Tiba-tiba dia ngegolin. Terus dipasang dia jadi striker. Masa dia lagi jadi striker. Ngegolin lagi. Nah pas ini dipasang jadi gelandang yang kita mantap nih Merino di posisi aslinya. Malah nggak perform. Kok begitu Anda Merino? Dari yang kemarin lawan Bournemouth juga kalau nggak salah dia pas dimasukin nggak langsung jadi midfield ya. Dia sempat jadi kayak kita ngeliat Arsenal tuh sempat main 4-4-2 gitu. Iya, jadi second striker gitu di depan. Jadi emang kayaknya Arteta tuh mau mencoba-coba lah. Kayak pelatihnya Spanyol siapa, Pak? De La Fuente. Iya, De La Fuente itu kan bisa memanfaatkan Merino di midfield. Di midfield bisa. Tapi gayanya striker gitu loh. False nine dia. False nine. Jadi tapi ya ini karena siapa gelandang kita juga Nwaneri, Eze. Gue enakan di sayap kanan. Iya benar. Kalau itu sih, makanya gue
Nwaneri di attacking midfield gue sebenarnya big no. Personally gitu loh. Terlepas dari apakah itu bener dia yang menginginkan, tapi emang di season ini bener dia belum pernah ditaruh di kanan sama sekali. Dan opsi di kanan sebenarnya juga masalah Madueke sama Saka aja belum kelar-kelar nih. Iya, betul. Jadi kita butuh dua-duanya nih, Madueke Saka. Jadi menurut gue di babak pertama mainin aja dulu Nwaneri, ya buat jaga fitness aja, kan. Terus kalau mau masukin Madueke atau Saka di babak kedua, nah ya bebas terserah lu lah. Tapi menurut gue coba diistirahatin dulu, ini 3 hari sekali main bola bro. Iya, karena juga nggak lama kemudian kan abis kita IPL sekali, abis itu kita lawan Chelsea lagi kan, tanggal 18. Carabao semifinal. Jadi menurut gue, ya benar kata Pak Ilham, harus di kanan mungkin Nwaneri. Cuman kalau mau itu si Arteta atau Nwanerinya, karena belum pernah dibuktikan di season ini. Iya, belum pernah dipasang ya. Harusnya Daumen. Sisi kiri? Kiri Martinelli atau Trossard? Apa masih dipaksain tuh Madueke main di kiri? Martinelli aja, Martinelli. Martinelli ya benar. Biar tetap ada abang-abangannya di squadnya. Iya benar. Ya 10 pemain cadangan, satunya pemain yang emang pemain inti lah. Iya. Nah ini ada dua spot yang benar-benar gue sama Pak Ilham dari tadi masih berdiskusi. Karena 2 spot ini lagi panas-panasnya. Kita sebagai fans, apapun matchnya, dua posisi ini selalu jadi perdebatan. Posisi striker sama attacking midfield. Kita masih perdebatkan, mungkin kita mulai dari attacking midfield dulu. Odegaard dengan banyaknya gelombang kritik yang bilang dia mainnya muter-muter, ngerem serangan. Kalau view kita seperti itu, ya benar juga secara kasat mata. Tapi kalau ngambil sisi positifnya mungkin dia bisa ngatur tempo. Kalau Eze, ya nggak bisa dibohongin. Transfer dia season ini, mainnya sih secara kasat mata jujur sebenarnya bagus banget. Enggak, cuman outcome-nya itu loh. Ya, golnya udah 5, asisnya bagus-bagus. Jadi kalau lu personally, ini kan kalau kita ngomong abang-abangan. Dua ini, kalau Nwaneri deket kasih kanan, berarti kan cuma 2 orang ini nih yang mungkin mengisi attacking midfield. Lu lawan Portsmouth. Lawan Portsmouth. Lawan Portsmouth kasih Eze menurut gue. Tapi ini bukan berarti Eze better than Odegaard. Ini karena emang gue tetap meskipun Odegaard, gue pun ngerasa ada di beberapa momen setelah dia balik cedera dia masih kayak rada linglung. Ya, bukan linglung lah, cuman nggak berani ngambil keputusan passing langsung atau shooting langsung. Sampai akhirnya kemarin dia ngegolin juga ya. Itu kayak bener-bener kayak, anjir nih, padahal cuma gol gitu doang, tapi kayak feels 2022 aja tuh kayak, anjir nih Odegaard. Kan khasnya Odegaard waktu prime Odegaard golnya gitu semua tuh. Cuman ya sekali-sekali doang tuh muncul. Iya benar. Keberanian itu. Nah maksud gue, untuk tetap Odegaard tetap yang lebih oke pada Eze menurut gue. Jadi buat menjaga biar Odegaard tetap fit di pertandingan-pertandingan yang lebih penting lagi ke depan, better Eze aja udah, kasih lah Eze. Eze kan memang kalau lu lihat video gue jelasin gue ngerasa defensive contribution-nya masih belum oke. Makanya dia gak jadi pilihan utama sekarang buat Arsenal. Tapi kalau udah lawan Portsmouth segini, oke lah, kita tetap harus menjaga strateginya Arteta. Tapi fitness pemain juga harus dipikirin lah sama Pak Bos lah. Makanya gue pengen Eze dulu aja CAM. Kalau mau Odegaard masuk, biar tetap biar tetap panas lah badannya, masuk menit akhir juga nggak apa-apa. Karena gue yakin lawan Portsmouth sih kita dominan. Iya, benar. Gue sebenarnya pengen Eze main, cuman kan biasanya kalau line up-nya tuh terlalu dalam tanda kutip meremehkan, kita main walaupun emang cadangan kita tuh bagus banget. Gak meremehkan lah bro. Meremehkan tuh kalau lu masukin pemain muda semua tuh. Anjir, Jurgen Klopp dong. Jurgen Klopp gitu kan. Iya, pernah. Waktu Arsenal yang siapa sih yang golin, Joe Willock kayak kita golin tuh. Ada satu itu, kita kalah loh itu. Kita kalah itu bener. Jadi gue kayak, gue sih sebenarnya ya pengen Eze main, tapi rasa takut gue tuh kayak, personal gue tuh kayak Odegaard tuh reliable aja, reliable. Walaupun emang Declan Rice lebih reliable, tapi yang di bawahnya Odegaard yang bisa ke depan, ke belakang, mengatur tempo, ya masih Odegaard gitu loh. Kalau Eze tuh bener-bener
posisinya 10, kalau Odegaard tuh 8. Iya. Jadi balik ke strateginya Arteta sih. Karena emang ya pertanyaan sih jadi pertanyaan ya, kenapa Eze nggak dimainin minimal 20 menit terakhir gitu, 15 menit terakhir gitu dimainin. Ada yang bilang, kemarin ada yang komen, karena si Eze-nya itu katanya, gue sih belum ngulik ya. Jadi dia bilang ternyata Eze itu sudah memainkan waktu atau menit bermain yang lebih banyak saat ini di Arsenal ketimbang dia di Crystal Palace musim lalu di masa yang sama, di bulan yang sama. Jadi itu berarti 6 bulan kan. Karena Arsenal mainnya tuh 4 kompetisi katanya. Benar. Jadi belum ngulik lagi sih itu. Iya, Crystal Palace season lalu main di Conference League nggak sih? Lupa deh gue. Crystal Palace kayaknya enggak deh. Iya, pokoknya memang ya pasti ototnya kaget juga. Ototnya si Eze kayak, buset, gini banget bang. Dulu nih. Bahkan menit mungkin banyakkan sekali sama Nwaneri kali season lalu. Kan lumayan panjang ya, cederanya kan. Benar. Jadi penggantinya. Dan mungkin secara sepanjang musim juga Eze sebenarnya sudah mendapatkan menit bermain yang cukup banyak. Kasusnya Eze itu menurut gue sama kayak kasusnya Gyökeres. Yang mana tuh? Nggak, karena dua-duanya bermain sering sebelumnya karena nggak ada penggantinya, Pak. Gyökeres dua-duanya cedera, striker kita. Gabjes sama Havertz. Eze banyak bermain karena Odegaard cedera dan Nwaneri belum reliable. Betul. Jadi kayak opsi utama tuh masih Odegaard, dan Arteta tuh kayaknya sepanjang gua ngelihat ya, baru kemarin doang pas kita lawan Slavia Praha atau Club Brugge gitu yang benar-benar full rotation. Kaget sampai Max Doman jadi starter gitu kan. Tapi dari sisi sebelumnya Arteta tuh sedikit main aman. Jadi abang-abangan ditaruh 3 sampai 4 gitu kan. Jadi kayak menurut gua tuh dengan tadi kita baru ada Martinelli sama mungkin Gabriel atau Saliba, kayaknya perlu satu lagi nih abang-abangan. Atau mungkin di strikernya ini yang jadi abang-abangan. Karena ada 2 striker kita yang akhirnya sudah sembuh, 1 sudah menunjukkan lagi tajinya, 1 lagi belum dapat kesempatan sama sekali. Bahkan pertandingan kemarin tuh sempat nggak dimasukin, bukan karena dia cedera lagi, gue juga panik tuh. Kok Havertz nggak ada nih? Ternyata emang karena squad kita alhamdulillah pada sembuh guys. Di striker pun menurut gue dua-duanya sih abang-abangan sih. Iya, Havertz sama Gabjes ya. Enggak, Gabjes sama Gyökeres. Oh iya. Dua ini menurut udah gue abang-abangan tuh Gyökeres sudah abang-abangan menurut gue. Cuman buat lawan Portsmouth. Nah ini nih. Ini Gyökeres kan belum golin lagi nih. Iya benar. Enggak, Pak. Iya benar. Tapi gua tetap yakin dia pasti akan ngegolin. Dan kalau bisa mainin aja dia. Gue pengennya Gyökeres main lawan Portsmouth. Biar apa? Biar dia bisa ngegolin karena lawannya lebih gampang. Teori gue begitu. Ya, cuman memang ya kalau tadi kita konteksnya kan rotasi. Ya memang harusnya Gabjes yang main. Kalau kita ngomongin rotasi, tapi gue merasa kayaknya lawan Portsmouth ini momen yang pas buat Gyökeres bisa ngegolin karena ya dari kualitas defendernya jauh beda pasti dong sama Premier League. Iya benar. Ya kan? Ya kalau gue sih gimana ya? Menurut gue kurang setuju. Kenapa? Gue kurang setuju karena menurut gue kayaknya mendingan Gabjes kayak Havertz aja udah Gyökeres. Karena gue personally ya sama Gyökeres ini nggak hate. Lu framing gue bikin gue takut. Nggak guys, jujur guys. Gue masih dalam stand gue suka sama Gyökeres. Kalau gue melihat dia, ekspektasi gue bukan gol di awal beli. Oh dari awal lu pengennya gol? Iya, karena dengan semua portofolionya dia Pak, logika kita beli dia buat gol. Tapi memang Arteta memainkan dia sepertinya tidak untuk itu gitu loh. Dia dimanfaatkan untuk kayak kemarin narik 3-4 back lawan, 2 back lawan semua ketarik sama dia. Tapi dari second line-nya nggak ada yang lanjutin semua segala macem. Berarti kan ini taktiknya yang nggak jalan, apa Gyökeres yang nggak sesuai instruksi, atau gimana? Gue lebih setuju Gabjes starter, kayak Havertz cadangan. Sehingga kayak Havertz juga punya peluang untuk balikin ototnya. Jadi Gyökeres kan udah pasti main di pertandingan-pertandingan Premier League, udah pasti jadi starter. Tapi Havertz emang udah ready? Iya justru menurut gue sama kayak kita ngeliat Gabjes. Maksudnya udah sembuh beneran dia? Udah sembuh kan udah masuk ke batch. Ya walaupun gue nggak tahu ya, soalnya kita kan nggak bisa, Arteta nih bener-bener sering menipu kita lah. Siapa tahu kemarin kayak Havertz balik itu cuman buat
ya menu-menuhin squad atau misalnya ya biar lu ngerasain lagi aja nih balik, karena semua kita sebagai fans kayaknya walaupun lu suka sama Gyökeres, suka sama si Gabjes, nggak bohong kangen sama Havertznya ada. Nggak ada. Dan apa ya, welcome-nya Havertz kemarin tuh benar-benar overwhelming kayaknya buat kita sebagai penonton pun yang lihat, gila ngeliat dia pemanasan aja tuh lega gitu loh. Semoga walaupun muka dia kayak, lu kegocek semua lu, gak ada, gue juga nggak main. Tapi deep inside menurut gue tuh, gue dari awal itu udah bilang, this is redemption seasonnya kayak Havertz. That's why walaupun masa ototnya mengecil tiba-tiba, yang tadinya gede banget jadi kecil. Jadi rempeng lagi dia. Kalau memang kayak Havertz nanti sembuh, persiapan melawan Chelsea, kayaknya dia perlu dimainkan gitu loh. Karena Chelsea, jujur tim-tim yang baru ditinggalkan pelatihnya itu bener dua buah mata pisau Pak. Ada yang jadi lega mainnya bagus kayak kemarin Chelsea sampai ngajak siapa si pelatih sementaranya tuh siapa sih namanya? Ya dialah, si Reece James kan narik tuh, ayo selebrasi bareng-bareng, gini semua segala macam. Berarti ada rasa lega juga dari McFarlane ya. Dari beberapa pemain ada yang rasa lega juga. Kalau dari view-nya seperti itu ya, kita cuma lihat apa ininya ya, analisa gembel lah. Tapi dengan seperti itu aja menurut gua itu udah menunjukkan gitu loh. Biasanya tuh kalau kayak gitu tuh buat nyenggol someone lah. Ngapain lu ngajakin kayak gitu? Ya sama kayak apa yang dilakuin Maresca sama Amorim di presscon. Ya sebenarnya lu tahu itu nggak perlu diomongin. Tapi karena gue pengen nyerang someone ya gue ngelakuin itu. Dan Chelsea kemarin performanya juga ya mengejutkan, bisa menahan imbang City. Thank you Chelsea sekali. Thank you. Gue pakai jersey biru dedicated buat lu hari ini. Tapi terlepas dari itu menurut gue masih pengennya Gabjes sama kayak Havertz. Bukannya Gyökeres jelek ya guys. Tapi gue tetap ya udah kalau itu gue tetap ini match yang cocok buat ngasih Gyökeres bisa ngegolin karena buka keran ya Pak ya. Buka keran terus juga silence the doubter saja. Tapi kalau mau dikasih 45 menit, oke nggak apa-apa. 45 menitnya lagi, Indra kasih Gabjes atau terakhir Gyökeres main 45 menit nggak balik lagi Pak. 45 menit nggak balik lagi. Mana Gyökeres yang sudah kita cintai, sudah mulai kita nikmati, hilang. Aduh, gue nggak mau sesumbar sih. Cuman gue ngerasa Portsmouth nih jauh kok Pak bedanya Pak. Maksudnya jauh lah ininya. Justru karena mereka main nothing tulus, bisa main kasar Pak. Nah bisa main kasar atau bisa mereka nggak akan main bertahan. Kalau mereka main bertahan, mereka bermain terbuka, menurut gue keuntungan buat Arsenal. Iya. Walaupun kemarin pas lawan Bournemouth, dua-duanya main terbuka. Itu mungkin Arsenalnya yang kaget sih menurut gue. Itu emang pressingnya Bournemouth anjing sih itu. Iraola gila sih. Iraola gila. Tapi ya tetaplah intinya rotasi ya, harus rotasi Pak Arteta karena ini 3 hari sekali kita main bola. Ya gue acing main bola sebulan sekali. Otot gue kram apalagi yang atlet profesional ya. Iyalah gila. Kita yang nonton aja capek Pak, tiap hari bangun jam 3. Terus mainnya jam 3, ya Allah ini Premier League. Tolonglah. Ini kali latihan Piala Dunia. Piala Dunia kan subuh Piala Dunia juga lagi pada diundur. Itu juga Piala Dunia katanya orang mana ya? Orang negara mana tuh yang dilarang masuk buat jadi penonton ya? Ada 2 negara kalau nggak salah. Palestina kan nggak boleh. Ada 2 negara tambahan tuh, 2 negara Afrika kalau nggak salah deh. 2 negara Afrika tuh nggak boleh nonton Piala Dunia. Jadi nggak diterima. Langsung ke Nigeria apa gitu. Iya nggak boleh nonton langsung ke Amerikanya. Kebijakan barunya Trump. Ini dunia juga lagi ngaco-ngaconya sih sebenarnya. Kemarin ada safe, Pak. Yang Venezuela, presidennya, terus cuaca juga lagi gila banget, angin kencang banget Pak. Iya, kemana sakit apa? Itu kayaknya kan sekarang lagi isu yang bukan isu ya. Udah dikeluarin juga gue cuman belum ada dari pemerintah belum menetapkan ini sakit flu gitu. Flu apa sih namanya tuh super flu apa ya? Ada istilahnya apa lah dan banyak kan nyerang anak-anak. Jadi tuh penyebarannya lebih cepat daripada COVID, tapi simptomnya nggak separah COVID. Kayak flu biasa tapi kesebar semuanya. Anak gue yang pertama, anak gue yang kedua, sekarang anak gue yang ketiga agak lama.
Terus bini gue kena juga. Gue juga kemarin, nah untung lah, makanya vitamin sedia guys. Sedia vitamin. Masalahnya yang susah, vitamin itu harus disuplai dengan gaya hidup. Gaya hidup, kalau nonton Arsenal jam 3 pagi terus gimana? Gaya hidup kita mesti bisa rapi. Minum vitamin juga kalau begadang mulu ya mati juga. Masalahnya mau tidur dulu, sebelumnya ada match City gitu ada match Aston Villa gitu. Gue tuh gue kan udah begadang nih. Lawan Bournemouth udah begadang. Kan 11:30 kan. Iya bener. Kan besoknya City. Chelsea. Gue nggak pengen nonton sebenarnya, cuman aduh kok tertarik nih melihat Chelsea diobok-obok. Taunya gue udah ketiduran habis gue liat The Johnny Riders tuh kayak udahlah nih. Mana walaupun jual beli serangan sih sebenarnya. Iya itu sengit kok. Jadi pas nonton juga ngantuk lagi. Iya benar. Seru. Sama kayak Arsenal Chelsea gitu waktu pertandingan itu. Cuman bedanya cuman auranya masih sama ya. Masih sama lah. Menang 1-1 lawan Arsenal, menang 1-1 lawan City kan. Jangan gitu. Dia udah baik loh. Sorry. Terima kasih Chelsea. Udah baik loh. Maaf sekali. Kita baik-baik. Sampai nanti ketemu Chelsea di Karaboko baru kita berantem lagi. Mungkin itu dulu hari ini. Yes. Next week kita akan coba membahas. Semoga squad kita sudah full squad. Betul. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng. Buat Ica, lancar-lancar pekerjaannya. Pak Rizky segera sembuh istrinya. Dan buat lu semua yang menonton, stay safe, stay healthy, stay lit. stay lit guns. And stay humble tentunya. Itu dia. Kita bakal balik lagi minggu depan. Thank you. Come on, Gunners! Come on, Gunners!